Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nur Asyifa dari kelas 2A D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, dengan dosen bimbing saya Bapak Ahmadi, SE, MAPP, I, dan E. Dan saya akan membawakan materi yang berjudul Karir dalam Dunia Perbankan. Dan saya mempunyai sebuah quotes atau kata-kata, yaitu sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Dari kata-kata ini bisa dijelaskan bahwa ketika kita bersedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Dan di sini diperintahkan untuk banyak-banyak untuk bersedekah. Selanjutnya kita akan membahas 3 subpokok pembahasan. Yang pertama adalah karir dalam dunia perbankan, tantangan dalam dunia perbankan, tips sukses dalam dunia perbankan. Dan kita langsung saja untuk ke pokok pembahasan yang pertama. Pokok pembahasan yang pertama yaitu teller. Teller bertanggung jawab untuk melayani nasabah maupun non-nasabah yang hendak melakukan transaksi keuangan. Hal ini meliputi melakukan simpanan, melakukan transfer uang, mencairkan cek, dan lain sebagainya. Untuk keterampilan yang harus dimiliki oleh teller yaitu kemampuan matematika dan penanganan uang tunai, keterampilan komunikasi, pengetahuan tentang komputer, dan teliti dalam memperhatikan detail. Selanjutnya, teller juga memiliki peluang karir. Untuk setiap langkah kenaikan jenjang karirnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teller, customer service, marketing, credit analysis, kepala cabang. Untuk teller pemula, gaji yang bisa didapat adalah 2 juta sampai 5 juta rupiah. Selanjutnya yang kedua yaitu account officer. Seorang account officer bertanggung jawab untuk mencari nasabah layanan kredit yang layak menurut peraturan bank. Dan keterampilan yang harus dimiliki oleh account officer yaitu kemampuan berkomunikasi dengan tepat, baik itu dalam bentuk tulisan maupun tulisan, kemampuan dalam mengambil solusi untuk mengatasi berbagai masalah, kemampuan mengoperasikan komputer serta software pengolah data. Lalu, peluang karir untuk account officer menurut Bambang Sulistiono menjelaskan bahwa kandidat seorang manajer atau pimpinan adalah mayoritas berasal dari profesi AO. Gaji rata-rata seorang account officer di Indonesia kurang lebih 4 juta per bulan atau 49 juta per tahun. Bagi karyawan baru, gaji untuk profesi account manager kurang lebih adalah 24 juta per tahun. Selanjutnya yaitu ada kredit admin. Kredit admin adalah seorang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana nasabah kredit selain melakukan pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi. Keterampilannya yang harus dimiliki oleh kredit admin adalah memahami alur pengkreditan di suatu lembaga perbankan, memiliki keahlian interpersonal yang baik, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki kemampuan kerjasama tim yang baik. Lalu peluangnya yaitu berikut adalah beberapa peluang karir yang dapat dikerjakan oleh seorang kredit admin. Yang pertama adalah kredit analis, kredit manager, risk manager, collection specialist, customer service manager. Di Indonesia, gaji seorang kredit admin biasanya berkisar antara 4 juta hingga 8 juta per bulan. Lalu kita pindah ke karir dalam perbankan yang keempat, yaitu adalah customer service. Seorang customer service representatif di bank memiliki tanggung jawab yang penting dalam memberikan layanan pelanggan yang berkualitas dan memastikan kepuasan nasabah. Dan keterampilan yang harus dimiliki oleh customer service adalah keterampilan komunikasi yang baik, keterampilan interpersonal, keterampilan multitasking, kemampuan berpikir cepat. Dan peluang karir yang dalam bidang customer service sangat beragam. Beberapa peluang karirnya ialah customer service representative, customer service supervisor, customer service manager, trainee development specialist, branch manager. Gaji customer service perbankan berkisar 3 juta sampai dengan 20 juta. Dan itu tergantung oleh pengalamannya juga. Selanjutnya yaitu final analyst. Final analysis bertanggung jawab mengumpulkan informasi dari data yang diperlukan untuk melakukan analisis keuangan klien atau nasabah, serta memberikan solusi dan merekomendasi beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan, memangkas biaya,
dan atau merencanakan anggaran sesuai dengan rencana keuangan yang diperlukan oleh nasabah. Selanjutnya untuk keterampilan seorang financial analyst yaitu komunikasi verbal maupun non-verbal, kerjasama tim, berpikir kritis. Seorang analis keuangan harus mahir menganalisis data agar bisa menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi klien. Selanjutnya itu adalah peluang seorang financial analyst yaitu untuk tingkat junior, tingkat menengah, tingkat senior. Untuk setiap tingkatan ini akan mengalami kenaikan gaji. Lalu yang keenam adalah risk analyst. Seorang risk analyst di perbankan memiliki peran yang penting dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko keuangan yang dihadapi oleh bank. Dan keterampilan yang harus dimiliki oleh risk analyst yaitu kemampuan analitis, kemampuan matematika dan statistik, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan membacakan masalah dan mengambil keputusan. Dan peluang seorang risk analyst adalah senior risk analyst, risk manager, chief risk officer, compliance officer, dan yang terakhir adalah risk management consultant. Lalu kita akan masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu tantangan dalam dunia perbankan. Yang pertama yaitu perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat dapat menjadi tantangan bagi para profesional perbankan untuk terus memperbarui teknologi mereka agar tetap relevan dalam lingkungan kerja yang berubah. Selanjutnya, yang kedua yaitu regulasi yang ketat. Regulasi yang ketat, industri perbankan tunduk pada regulasi yang ketat untuk menjaga stabilitas keuangan dan melindungi konsumen. Mematuhi peraturan yang kompleks ini dapat menjadi tantangan tersendiri. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah tantangan global. Bank-bank juga dihadapkan pada tantangan global seperti fluktuasi pasar global, perubahan regulasi internasional, dan ketidakpastian geopolitik yang dapat mengaruhi kinerja dan strategi bisnis mereka. Selanjutnya yaitu risiko keuangan. Mengelola risiko keuangan seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional merupakan tantangan yang signifikan bagi bank dalam menjaga stabilitas dan profitabilitas. Lalu yang kelima yaitu ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi global dan perubahan kondisi pasar dapat mempengaruhi kesehatan keuangan bank dan menuntut manajemen risiko lebih cermat. Lalu yang keenam yaitu tingkat persaingan yang tinggi. Persaingan yang sengit di antara bank-bank besar dan bank kecil dapat menciptakan tekanan untuk inovasi, efisien, dan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah. Selanjutnya yaitu yang ketujuh adalah kepatuhan dan keamanan data. Bank harus memastikan bahwa mereka memenuhi standar keamanan data yang ketat dan melindungi informasi pribadi nasabah dari ancaman keamanan cyber. Lalu yang kedelapan adalah perubahan dalam preferensi nasabah. Perubahan dalam perilaku dan preferensi nasabah termasuk peningkatan penggunaan layanan perbankan digital menuntut bank untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Lalu yang ke-9 adalah tuntutan layanan pelanggan yang tinggi. Pelanggan semakin menuntut layanan cepat, efisien, dan personal dalam pengalaman perbankan mereka, sehingga bank harus terus meningkatkan kualitas layanan mereka. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan akan keterampilan yang beragam. Perubahan dalam industri perbankan juga menuntut para profesional untuk memiliki keterampilan yang beragam, termasuk keterampilan teknologi, analitis, komunikasi, dan kepemimpinan. Lalu kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu tips sukses dalam dunia perbankan. Yang pertama yaitu pahami industri perbankan.
Pahami dunia industri perbankan ini bisa dimulai dari pelajari tren, regulasi, dan dinamika pasar dalam industri perbankan untuk memahami lingkungan kerja Anda dengan baik. Lalu yang kedua adalah ambil inisiatif. Selalu siap untuk mengambil inisiatif, belajar hal-hal baru, dan melancarkan peluang untuk berkembang dalam peran Anda. Lalu, yang ketiga adalah manajemen waktu yang baik. Pelajari cara mengelola waktu dengan baik, prioritaskan tugas-tugas yang penting, dan tetap fokus berkarir dan berfokus pada tujuan karir Anda. Yang keempat yaitu bina jaringan dan hubungan. Bina jaringan dan hubungan dimulai dengan bangun jaringan profesional yang kuat dengan rekan kerja, atasan profesional perbankan lainnya untuk mendukung pertumbuhan karir Anda. Selanjutnya, yang kelima yaitu mengelola risiko dan tantangan. Sebagai profesional perbankan, Anda akan selalu dihadapkan pada risiko dan tantangan yang beragam. Pelajari cara mengelola risiko dengan bijaksana dan hadapi tantangan dengan sikap positif. Dan yang keenam yaitu adalah pendidikan dan pengembangan keterampilan. Pastikan Anda memiliki pendidikan yang relevan dan terus mengembangkan keterampilan diperlukan dalam industri perbankan, seperti analisis keuangan, manajemen risiko, dan teknologi keuangan. Lalu yang ketujuh adalah berfokus pada kualitas dan etika kerja. Prioritaskan kerja dan etika kerja yang tinggi, karena reputasi dan integritas sangat penting dalam dunia perbankan. Lalu yang kedelapan adalah kembangkan keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting dalam berinteraksi dengan nasabah, rekan kerja, dan atasan. Pastikan Anda selalu menjelaskan ide-ide Anda dengan jelas dan efektif. Selanjutnya adalah mengenali peluang untuk pertumbuhan. Carilah peluang untuk pertumbuhan karir seperti pelatihan, proyek-proyek khusus, atau promosi yang membantu Anda ke level yang lebih tinggi. Selanjutnya yang terakhir adalah lakukan evaluasi diri dan pembelajaran berkelanjutan. Evaluasi secara teratur kemajuan dan pencapaian Anda dan jangan ragu untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam industri perbankan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.